Indonesia, sedangkan dari jam 10 pagi ya. Oke, untuk hari ini kita akan berbincang-bincang ya dengan topik peran dan tantangan perempuan dalam membangun peradaban Islam. Untuk kali ini kita ada hadir eh, pembicara kita, di mana beliau merupakan komisioner Komnas Perempuan, kemudian anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, kemudian Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan PP Aisyah, Profesor Alimatul Kiptiah PhD ya. Jadi untuk hari ini kita sharing, mungkin nanti ada pertanyaan dari ibu-ibu atau mbak-mbak ya. Ini karena untuk sesinya sesi untuk muslimah. Mungkin nanti bagaimana mengimplementasikan eh, karya-karya dari wanita atau perempuan supaya bisa apa ya sebagai muslimah bisa diterima atau di eh, dengar di khalayak umum, khususnya juga untuk yang di luar Indonesia ya, dan khususnya Hungari yang sebagai minoritas, karena beliau Profesor Alimatul juga lulusan dari luar ya, jadi mungkin bisa sharing bagaimana tantangan bisa menciarkan Muslim atau Islam di kalangan minoritas di negara luar gitu ya. Oke, sekilas saya akan membacakan CV dari Profesor Alimatul Kiptiah, Sarjana Agama MSI, MA PhD. Beliau lahir pada tanggal 19 September 1971 di Kota Ngawi. Kemudian pendidikan beliau menyelesaikan sarjana S1 di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2 di UGM, bidang psikologi sosial. Selain itu, beliau mengambil S2 lain yaitu di Women Studies di University of Northern Iowa, USA. Setelah itu, beliau melanjutkan doktoral di Western Sydney University Australia di bidang Contemporary Muslim Society. Selain itu, beliau juga banyak mendapatkan penghargaan, salah satunya yaitu dosen mutu UIN Sunan Kalijaga Jogja tahun 2020. Kemudian juga beliau menerima penghargaan Gender Champion 2023 bidang keagamaan. Eh, Beliau juga banyak sekali pengalaman di bidang organisasi, publikasi di dalam negeri, di Indonesia maupun di luar negeri, dalam bentuk book chapter, jurnal, dan sebagainya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Profesor Alimatul Kiptiah untuk sharing, untuk mungkin bisa memacu semangat dari muslimah-muslimah lain, anggota Muhammadiyah di seluruh Indonesia, bukan hanya Indonesia, tapi di negara lain. Monggo, Prof, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan, salam Indonesia yang binika untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Aisyah Hongaria yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas acara yang luar biasa ini. Walaupun liburan-liburan kita mencoba untuk mengisi sejenak berdiskusi ya tentang apa tantangan dan juga peluang harapan ya terkait dengan peran-peran perempuan untuk peradaban Islam gitu. Nah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan juga yang sudah mengirimkan sang contoh rahmat kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan kebaikan dan juga eh, apa suri toladan yang luar biasa ya.
Nah, ibu bapak dan teman-teman semuanya ini memang khusus muslimah ya. Jadi nggak ada bapaknya ya, walaupun memang sudah saya share juga sih ke beberapa tempat gitu, sehingga ini ada Mas Adi juga yang hadir di sini, laki-laki gitu ya. Barusan tadi saya coba untuk weekend mengabdi di IG saya dan di beberapa medsos saya, sehingga kemungkinan tidak hanya muslimah yang akan hadir gitu ya, karena kalau kita membincangkan muslimah itu ya memang sebaiknya ada muslim juga gitu supaya kita tidak eksklusif ya, supaya persoalan-persoalan muslimah ini juga dipahami juga oleh kalangan muslim gitu ya. Nah, selain itu karena ini masih Desember ya, walaupun di tengah-tengah libur ya, karena kebetulan liburnya ini banyak yang bareng gitu dari sekolah maupun pesantren ya. Nah, ini juga kita masih sangat kuat dengan apa yang barusan kita peringati Hari Gerakan Perempuan Indonesia ataupun sering disebut dengan Hari Ibu ya. Jadi Hari Ibu atau Hari Gerakan Perempuan di Indonesia is not Mother's Day ya, tapi itu adalah bagaimana kita Indonesia ini sebelum negara hadir sudah ada bangsa yang dari sisi perempuan sudah berkumpullah para perempuan-perempuan yang punya pengalaman etno sosial yang berbeda, tetapi bersama-sama untuk membangun bangsa. Jadi salah satu keunikan negara ini, negara Indonesia adalah bangsa sudah diciptakan oleh hetero apa atau kelompok-kelompok yang heterogen, tetapi kemudian nationnya itu baru kemudian diciptakan setelah bangsa itu ada. Beda dengan negara-negara yang lain ya, kebanyakan. Negara-negara yang lain tuh state-nya ada duluan baru bangsa gitu. Dan kebanyakan itu ya mayoritas yang membuat negara itu gitu. Nah, kalau di Indonesia dalam kalau kita bicara pengalaman perempuan ya, maka sebenarnya ketika Kongres Perempuan pertama 19 2028 itu adalah tonggak kebangsaan perempuan Indonesia yang dihadiri oleh 1.000 perempuan yang saat itu jangankan pesawat ya, kereta api aja masih sangat terbatas gitu ya, apalagi jalan tol gitu ya. Jalannya pasti masih banyak yang berlubang-lubang, tapi bisa hadir 1.000 orang perempuan dengan keragaman yang berbeda untuk menciptakan bangsa Indonesia sebelum nation ya itu terjadi gitu. Oleh karena itu penting juga untuk kita warisi bagaimana memahami ya peran dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dengan berbagai macam background dan pengalaman yang berbeda itu untuk kemajuan peradaban bangsa. Nah, baik teman-teman sekalian, saya akan mencoba untuk share screen yang sudah saya siapkan terkait dengan materi-materi kita pada siang sore hari ini ya, ataupun mungkin waktu pagi hari untuk waktu Hungaria gitu ya. Oke, sebentar. Nah, tentang peran dan tantangan ya, tantangan perempuan di dalam membangun peradaban Islam gitu. Oke. Oke, marilah kita berpatun dulu supaya suasana sore yang agak mendung ini agak sedikit cair ya. Masak ikan di hari subuh hendak dimakan bersama nasi. Marilah kita niatkan dengan teguh hapuskan kekerasan dengan hati. Beli batik coklat di Yogyakarta tidak lupa singgah di Prambanan. Bangsa ini milik kita semuanya, yuk wujudkan bangsa tanpa kekerasan. Nah, baik. Nah, tadi oleh Mbak Rahmat juga sudah dikenalkan siapa saya ya, terkait dengan aktif dan juga background pendidikannya. Memang saya adalah profesor kajian gender yang saat ini juga masih jadi komisioner Komnas Perempuan begitu. Oke, eh, saya juga founder Akademi Feminis Muslim. Jadi kita bersama teman-teman kelompok kecil itu untuk mencoba mengkapitalisasi pengetahuan-pengetahuan tentang feminis Muslim di Indonesia untuk kita wakafkan secara online ya dengan kelas-kelas yang kita buka gitu. Nah, ini beberapa poin penting yang coba kita diskusikan bersama. Yang pertama, karena saya juga orang tarjih ya, apapun yang kita coba pikirkan, kita mencoba untuk kembali kepada manhaj. Ya, pendekatan manhaj tarjih itu seperti apa yang mengkerangkai pemikiran-pemikiran kita.
Lalu yang kedua, karena kita bicara tantangan dan juga peran perempuan, maka kita akan melihat dulu bagaimana sih sebenarnya Islam merespon tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan dari dulu sampai saat ini seperti apa. Termasuk data-data ketidakadilan gender yang ada di Indonesia dan terakhir kira-kira peran perempuan membangun peradaban Islam itu yang kayak apa sih gitu. Walaupun nanti teman-teman semuanya tidak menutup kemungkinan ya diskusinya tidak kemudian terbatas kepada empat hal ini gitu. Baik. Nah, kalau kita memahami tentang pendekatan dalam memahami teks perspektif Tarji, maka untuk menciptakan sebuah pemikiran fatwa keputusan harus melewati tiga hal ini. Ini bayani, burhani, irfani, ini adalah satu kesatuan. Tidak dapat kita hanya ngambil bayani saja tapi melupakan burhani dan irfani. Ya. Apa itu bayani ya? Bayani itu teks keagamaan ya, mengacu kepada teks agamanya itu seperti apa sih? Lalu juga kita mencoba melihat tentang bagaimana sebab-sebab turunnya Al-Quran ataupun hadis itu. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Comprehensive reading. Gimana antara teks dalam hadis ataupun juga teks dalam Al-Quran. Gimana menghubungkan itu. Ini adalah bayani. Jadi teks keagamaan itu sendiri. Yang kedua adalah burhani. Burhani ini terkait dengan data dan hasil kajian yang bersumber pada data-data empiris dari berbagai macam disiplin keilmuan. Misalnya data-data burhani yang akan kita gunakan pada kajian sore hari ini terkait dengan bagaimana sih sebenarnya persoalan-persoalan perempuan ini, data-datanya seperti apa. Nah, tantangan yang dihadapi kayak ini kayak seperti apa sih begitu. Nah, baru kemudian yang ketiga adalah irfani, yaitu memperhatikan spiritual wisdom terkait dengan bagaimana sih aspek kemanusiaannya. Hati nurani kita itu seperti apa begitu. Sekali lagi ya, bayani, burhani, irfani ini adalah satu kesatuan yang kita tidak boleh hanya menggunakan salah satu di antaranya atau salah dua di antaranya. Tapi tiga-tiganya harus secara komprehensif kita gunakan di dalam bagaimana kita memikirkan sesuatu untuk membuat sebuah wacana, keputusan, ataupun fatwa. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sih kondisi perempuan jahiliyah dan respon Islam itu seperti apa? Ya, kalau kita lihat ya, perempuan-perempuan jahiliyah saat itu sebelum Islam datang itu di kemanusiaannya itu diragukan. Ini manusia enggak sih gitu. Rohnya kekal enggak toh? Bisa ibadah atau enggak? Ya kan? Lalu bisa dapat pahala atau tidak? Bisa masuk surga enggak sih? Lalu juga ada kasus dikubur bayi perempuan dikubur hidup-hidup ya. Lalu juga juga ada yang dilacurkan, dihadiahkan, dijadikan jaminan hutang, tidak punya nilai saksi, lalu nikah sebelum menstruasi dan lain sebagainya ini. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi ya oleh Islam ketika itu kemudian Rasulullah untuk mengambil apa sih sebenarnya upaya-upaya yang penting untuk diwujudkan begitu. Nah, karena itu kemudian Islam meresponnya dengan sangat revolusioner ya, karena bisa jadi 180 derajat ya. Misalnya apa? Misalnya ketika manusia itu bukan itu perempuan itu manusia atau bukan sih? Lalu Islam mengatakan, iya, perempuan itu juga seorang manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang sebagus-bagus makhluk juga ya, yang di dalamnya bukan hanya manusia laki-laki tapi juga manusia perempuan. Rohnya kekal, iya. Dia dapat pahala, dia bisa masuk surga. Tidak boleh dikubur hidup-hidup ketika bayi lahir perempuan. Enggak boleh dilacurkan, enggak boleh jadi bahan hadiah, enggak boleh jadi jaminan hutang, dilarang keras gitu dan lain sebagainya ya. Ini bahkan sampai Umar bin Khattab ya, kesaksian Umar bin Khattab itu di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan bahwa kami semula nggak menganggap penting loh perempuan itu dan tidak menganggap terhormat perempuan itu. Tetapi ketika Tuhan dan Rasulullah mulai menempatkan kemuliaan perempuan itu ya, maka sejak saat itu kami tidak bisa melakukan intervensi. Mereka mau secara otonomi ya
mempunyai hak dan sebagainya sehingga kami tidak bisa melakukan intervensi. Ini kata Umar bin Khattab begitu. Nah, kalau kita lihat tantangannya ya, itu tadi di masa jahiliyah ya. Lalu apakah sebenarnya persoalan-persoalan tantangan itu masih kita hadapi pada saat ini? Bisa jadi masih banyak yang kita hadapi. Misalnya di area domestik, beban berlebih bagi seorang perempuan untuk menjadi penanggung jawab urusan pengasuhan dan rumah tangga itu masih sangat kuat. Terbukti bahwa masa pandemi banyak perempuan itu menjadi guru semua mata pelajaran. Ya. Nah, bahkan ada juga persoalan ya terkait dengan di sini ya. Ketika itu urusan pengasuhan pendidikan itu adalah urusan perempuan, masyarakat banyak menganggap seperti itu. Tetapi ketika itu adalah urusan pemberian ijazah, penghargaan itu hanya nama ayah yang ditayangkan. Bahkan di ijazah kita, anak-anak kita mungkin ijazah diri kita sendiri ketika masih anak-anak ya, itu pun juga hanya nama ayah. Nama ibu itu tiba-tiba hilang begitu. Nah, ini persoalan beban-beban domestik dan juga kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan domestik itu kurang dinilai. Kenapa? Karena sering ukuran yang digunakan adalah ukuran-ukuran kapitalis. Yang punya penghasilan lebih itulah yang berkuasa, entah suami ataupun istri. Nah, di urusan publik ya, itu juga masih menghadapi tantangan pelabelan negatif. Bahkan dianggap sebagai sumber fitnah. Diragukan kemampuannya di dalam memimpin, digaji kecil karena memang bukan sebagai pencari nafkah. Lalu di ritual, tokoh-tokoh agama masih identik dengan laki-laki, sering diperkatakan jika perempuan itu menjadi pimpinan-pimpinan di dalam uh, urusan ritual, misalnya ya. Oke. Nah, ini persoalan-persoalan yang masih banyak kita hadapi gitu. Lalu coba kita lihat secara detail lagi nih ya. Sering perempuan itu juga menjadi korban yang mengalami diskriminasi dan kerentanan berlapis ketika coba kita hadirkan secara detail identitas yang dimilikinya. Perempuan korban yang dia adalah orang miskin, masyarakat adat, kemudian juga jadi kurir narkoba, perempuan kepala keluarga dari Papua, pekerja seks, misalnya putus sekolah dengan HIV/AIDS pasti akan sangat lebih rentan daripada misalnya ya perempuan korban yang mereka tidak mengalami itu semuanya, misalnya dari Jawa, bukan dari masyarakat adat, dia beragama Islam, dia tidak menjadi kepala keluarga gitu ya. Maka mungkin ini jauh lebih kurang mendapatkan kerentanan ya ketika dia jadi korban. Nah, teman-teman dan ibu bapak sekalian, kalau di data Komnas Perempuan Catahu 21 tahun ya, 2,7 juta kekerasan berbasis gender itu terjadi gitu. Lalu di ranah personal sampai saat ini kita sampai bingung juga ya. Kita kemarin launching tentang implementasi Undang-Undang PKDRT karena sudah 20 tahun. Kenapa sudah 20 tahun kekerasan terhadap istri itu selalu paling banyak dilaporkan daripada kekerasan yang lain? Sebenarnya ini workable atau enggak sih Undang-Undang PKDRT ini gitu? Karena ternyata persoalan-persoalan perempuan tuh luar biasa ya di ranah personal gitu. Lalu juga di ranah publik ya, kalau kita lihat juga mengalami sesuatu yang sangat kompleks dan dinamis sekali. Misalnya ada sekitar 87.000 ya kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah publik gitu. Termasuk di dalamnya ada TPPO dan sebagainya ya. Kekerasan seksual ya itu luar biasa juga. Di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang TPKS juga sudah semakin banyak untuk korban melaporkan. Di ranah negara, baik itu terkait dengan penggusuran, pekerja migran, kebebasan beragama, itu juga banyak dialami oleh perempuan gitu. Nah ini yang tahun kemarin ya, sejak Undang-Undang TPK disahkan, memang kekerasan seksual lebih banyak dilaporkan daripada kekerasan yang lainnya. Coba kita bandingkan antara 21 tahun Catahu tadi dengan yang 3 tahun terakhir. Misalnya yang 21 tahun Catahu
perkosaan itu yang paling banyak dilaporkan. Seolah-olah seseorang itu kalau belum diperkosa belum merasa bahwa itu adalah kekerasan seksual. Sementara kalau kita lihat ya Catahu yang 22 ya termasuk juga di 2023 ya, itu pelecehan seksual itu lebih tinggi daripada perkosaan. Ini artinya apa? Artinya pemahaman masyarakat tentang bentuk dan jenis kekerasan seksual semakin banyak dipahami. Ada peningkatan begitu. Nah, ini catcalling yang sering masih banyak terjadi juga itu sekarang juga menjadi keprihatinan ya dan alhamdulillah sih semakin banyak orang yang menyadari ini sehingga kemudian mengurangi catcalling sehingga orang bisa mengoptimalkan potensinya dimanapun dia berada baik di kampus, di tempat kerja dengan maksimal. Ini contoh-contoh catcalling misalnya Assalamualaikum cantik, Assalamualaikum ganteng dan sebagainya. Ketika memang itu dilaporkan ke aparat penegak hukum dan terbukti merendahkan, melecehkan, maka pasal 5 Undang-Undang TPKS bisa berlaku sehingga bisa dipenjara 9 bulan dan denda 10 juta rupiah. Ya, ini yang penting sekali sehingga perlu dan penting untuk memahami mana itu pujian, mana itu kekerasan seksual dan mana itu kedekatan sosial gitu. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, persoalan tantangan lainnya memang relasi kuasanya memang sangat kuat ya. Kalau kita lihat sih sebanyak 9% pelaku kekerasan terhadap perempuan itu adalah mereka dari kalangan yang seharusnya menjadi suri tauladan atau sosok teladan gitu. Guru, dosen, PNS, TNI, Polri, tokoh agama, pejabat publik, tenaga medis, aparat penegak hukum ya. Nah, ini adalah orang-orang yang seharusnya di masyarakat ataupun di tempat kerja adalah orang-orang yang mempunyai keteladanan tapi malah justru menjadi pelaku. Memang 9% kelihatannya sedikit, tapi karena dia orang-orang yang berkuasa, berpengaruh, maka itu berdampak yang sangat signifikan. Nah, tidak hanya persoalan kekerasan seksual di dunia kampus pun tantangan perempuan juga masih sangat tinggi. Misalnya coba kita lihat nih, profesor itu juga masih 1:4 ya. Jadi mungkin kayak saya ini termasuk langka juga, ya walaupun sudah semakin banyak profesor-profesor perempuan, tapi tetap masih belum sebanding dengan jumlah profesor laki-laki. Dosen dan juga di apa itu rektor ataupun ketua ya, itu juga masih banyak didominasi oleh laki-laki daripada perempuan ya untuk pimpinan-pimpinan di perguruan tinggi. Selain itu beban berlebih ini juga menghambat peran publik perempuan. Jadi kalau tradisional feodal itu mengenal bahwa publik dan produksi itu adalah laki-laki, domestik dan reproduksi itu adalah perempuan, maka saat ini ya empat-empatnya ini perempuan sudah masuk di empat-empatnya. Namun sayangnya gerakan perempuan untuk masuk ke dunia yang dianggap dunia laki-laki yaitu publik dan produksi itu tidak serta-merta diikuti oleh gerakan laki-laki untuk masuk ke dunia domestik dan reproduksi. Akibatnya maka akan terjadi beban berlebih bagi perempuan. Karena itu pemikiran yang kita tawarkan adalah dengan konsep kesalingan yang mana bagaimana empat-empatnya itu menjadi tanggung jawab bersama, tetapi bebannya, prosentasenya silahkan didiskusikan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Karena ada yang keluarga dua-duanya mencari nafkah, ada yang hanya salah satu saja mencari nafkah dan sebagainya. Oke, nah kenapa sih itu kok masih banyak terjadi? Ya, kenapa itu banyak terjadi? Paling tidak ada 3 hal ini, yaitu konstruksi sosial budaya tentang patriarki ya, tentang gender yang masih patriarki, lalu paham agama yang bias gender, dan yang ketiga adalah kebijakan yang netral ataupun yang bias gender. Inilah yang menyebabkan ketidakadilan gender yang masih dihadapi oleh banyak perempuan, yaitu berupa diskriminasi, kemudian pelabelan negatif, subordinasi, marginalisasi, beban berlebih, dan kekerasan. Nah, Ibu Bapak sekalian dan juga teman-teman semuanya, sekarang gimana nih yang terakhir nih, peran perempuan di dalam membangun peradaban Islam? Dengan segala macam tantangan yang tadi sudah kita kupas. Ini gimana gitu kan? Nah, pertama ya, perempuan harus bisa untuk berpartisipasi baik di dalam pembuatan keputusan, di dalam akses, dan juga di dalam penerima manfaat. Di dalam proses manajemen,
juga harus hadir di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Ya. Yang kedua, perempuan juga harus mendorong bagaimana kebutuhan-kebutuhan praktis dan strategis itu terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan praktis itu terkait dengan bagaimana traditional gender role yang masih eksis di masyarakat. Lalu juga persoalan tentang kebutuhan-kebutuhan reproduksi, tentang immediate need yang harus diberikan. Sedangkan kebutuhan strategis seperti ya sore hari ini ya webinar yang kita lakukan kali ini gitu. Jadi teman-teman sekalian kalau kita lihat ya, kalau terkait dengan kebutuhan praktis itu kadang-kadang saya tuh masih berpikir ya, kenapa hotel bintang 5 itu masih disediakan pecukur jenggot tapi tidak disediakan pembalut. Padahal bapak-bapak yang jenggotnya itu kepanjangan itu ditunda 2 hari, saya pikir nggak begitu masalah ya. Tapi kalau kita menstruasi, perempuan menstruasi ditunda nggak bisa. Mau tunggu dulu dong, ini masih di tol, nanti kalau ketemu apa pom bensin baru kita keluar menstruasinya, nggak bisa. Keluar ya keluar saja gitu. Nah ini persoalan bias terkait dengan kebutuhan praktis ya, yang kadang-kadang masih mewarnai kurikulum tentang perhotelan kita. Gitu. Nah, karena itu yang penting kita lakukan juga adalah kita penting untuk melakukan perubahan dari ekosistem menjadi ekosistem dengan open mind, open heart, dan open will. Apa yang sudah kita pikirkan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, ya, itu penting untuk menjadi nilai bersama, bukan hanya nilai diri sendiri. Kita download dulu pengalaman-pengalaman masa lalu untuk kemudian kita wujudkan tren-tren yang lebih baik pada masa yang akan datang dengan open mind, open heart, dan open will. Nah, kita akan mencoba melakukan exercise terkait dengan contoh bagaimana melakukan perubahan itu. Misalnya nih, tentang persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kalau kita menggunakan iceberg analysis, U proses, kira-kira seperti apa cara kerjanya? Pertama kita melihat trennya dulu, pola tren yang bisa kita lihat dari perilaku, kebiasaan, ataupun juga sikap yang terlihat. Misalnya kekerasan seksual terjadi di kampus A, B, C, D. Korbannya 96% perempuan. Atau 94% perempuan kalau data di Komnas Perempuan misalnya. Itu adalah data-data yang terlihat. Lalu kenapa itu terjadi? Kita coba masuk ke dalam laut yang agak dalam untuk mencari struktur penyebab. Berupa apa? Tradisi, budaya, kebijakan, sistem. Misalnya ada sekarang di kampus di Indonesia, perguruan tinggi negeri itu sudah 100% punya Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual. Tapi kenapa kok masih banyak terjadi ya? Padahal sudah ada Satgasnya. Ya jangan-jangan Satgasnya hanya sebatas SK, tapi tidak buka lapak, tapi tidak ada peningkatan kapasitas, dan tidak ada atau kurang perhatian dari pimpinan untuk dukungan-dukungan yang ada. Nah, kita tanyakan lagi, kenapa ya pimpinan itu kok nggak mau mendukung, memfasilitasi terkait dengan penanganan kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan ke Satgas. Nah, karena itu kita melihat mental modelnya. Cara berpikir, paradigma, keyakinan yang terjadi. Bisa jadi nih, pimpinan perguruan tinggi menganggap ya sudahlah, itu kan sesuatu yang privat ya, nggak usah diatur, nggak usah dilapor-laporkan gitu misalnya. Atau memang perempuan itu kan memang berat dilecehkan ya, kan dia memang harus melayani laki-laki misalnya begitu. Atau perempuan dianggap sebagai sumber fitnah. Atau mungkin si pimpinan ini masih punya pikiran, ya itu kan salahnya perempuan dengan menggunakan analogi kucing dan ikan asin. Nah, teman-teman sekalian, cara berpikir seperti ini penting untuk segera kita lakukan rethinking. Berpikir kembali, kita bongkar mental model yang ada itu. Dengan cara, yuk perempuan itu ya punya martabat sama kok dengan laki-laki. Lalu juga kita tekankan tugas dia itu bukan untuk kemudian dilecehkan ya. Sumber fitnah itu ya bukan harta tahta wanita gitu. Sumber fitnah itu ya harta tahta asmara dan kuota misalnya begitu. Dan ini bukan salahnya korban.
analogi kucing dan ikan asin ini analogi yang salah. Karena kalau kita gunakan itu akan menyalahkan korban. Nah, setelah rethinking teman-teman sekalian, jangan hanya menjadi nilai pribadi atau ego system, tapi harus menjadi ekosistem. Karena itu segera naik ke atas untuk melakukan redesigning. Misalnya kebijakan dan program PPKS itu terus diperkuat, semua pihak di lingkungan kampus tidak melakukan kekerasan seksual, dan juga bagaimana melakukan pemantauan dan take down pada narasi-narasi yang mentoleransi kekerasan. Sehingga harapannya ketika kita sudah sampai redesigning, maka akan muncullah nanti pola tren baru yang terkait dengan bagaimana situasi kampus yang nyaman, aman, bebas dari kekerasan seksual. Oke, nah untuk memperkuat mental model ini, izinkan saya menayangkan satu video terkait dengan pemahaman mental model ini. Ya, sebentar. Ini sebuah video yang menurut saya sangat kuat dan bagus ya terkait dengan bagaimana seorang ilmuwan itu diragukan pengetahuannya begitu. Sebentar. Hmm. Oke, mana sih? Sebentar ya. Kok? Oke, ini dia. Ya Allah, Gusti. Ya, ini udah ketemu. Oke, saya. Pagi, bisa pindah Mbak? Ini tempat kami. Bentar, ini Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kelas, bakal bagus banget. Profesor Endang top. Belum ketemu udah jadi fans gue. Oh iya, Iya, dia itu salah satu profesor paling muda di Indonesia. hebat ya. Dan kata orang, teori matematikanya dipuji orang-orang Harvard di Amerika. Dan dia pernah meraih medali Fields. Bukan main. Orang Indonesia pertama. Ada apa Mbak? Enggak, kayaknya medali CERN deh, bukan Fields. Salah Mbak, salah. Oke, Semua orang tahu dia meraih medali Fields. oke. Saya dengar dia belum nikah. Mungkin nggak ya? Pengabdian ilmu matematikanya itu terlalu kuat. Bukannya udah tunangan ya, Mas? Maaf, Mbak yakin untuk ikut mata kuliah ini? Iya, kenapa? Sorry ya Mbak. Kayaknya matematika ala Profesor Endang tuh terlalu rumit untuk cewek. Ya, mudah-mudahan saya ngerti. Asal beliau bicara lambat dan banyak gambar ya. Selamat pagi, Prof. Profesor Endang belum ada. Pagi, silakan. Saya siap-siap dulu ya. Selamat pagi semua. Pagi. Kenalkan, ini Kak Sri, asdo saya. Dan saya Profesor Endang. Ya, tepuk tangan dong untuk videonya. Oke. Baik, nah itu tadi ya.
terkait dengan mental model. Kira-kira mental model yang dimiliki oleh mahasiswa laki-laki tadi itu apa? Apa coba? Ya, perempuan itu diragukan untuk jadi profesor ya. Ya Mbak Ninda ya, gitu. Apalagi ini Harvard, matematika, kan begitu kan? Jadinya sudah dipengaruhi oleh tentang apa ya, cara berpikir dulu gitu. Ya, jangankan yang terjadi di film tadi ya, saya kemarin dulu waktu tahun 2020 dikukuhkan jadi profesor, saya tuh diragukan loh sama anak laki-laki saya. Katanya, ibu kumisnya mana? Tanya lagi yang kedua kalinya, ibu kumisnya mana? Saya barulah ingat dengan teori ini, mental model anak saya yang kelas 3 SD, melihat profesor itu adalah seperti dalam film-film kartun, Mbak Rahma. Yaitu apa? Laki-laki, botak, berkumis, tua, pakai baju putih gitu. Nah sementara ini ibunya kan perempuan pakai jilbab nggak berkumis kan. Makanya ditanya, ibu kumisnya mana gitu. Lalu disitulah saya melakukan rethinking. Cara berpikir, merubah cara berpikir kembali. Tolabu ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu kewajiban laki-laki dan perempuan. Ibu walaupun perempuan bisa kok jadi profesor. Nah, tetap aja ditanya, kenapa mental modelnya namanya profesor itu ngukur-ngukur gelas itu loh. Ibu produknya apa? Katanya gitu. Aduh, ini gimana ya menjelaskan profesor kajian gender pada anak kelas 3 SD? Lalu saya sampaikan, kamu bahagia nggak di keluarga ini? Iya, ya itulah produknya ibu. Jadi profesornya ibu itu adalah menciptakan keluarga yang bahagia, saya bilang gitu. Nah ini tadi ya, kembali kepada tadi ya, mental model di masyarakat kita yang kadang-kadang masih merendahkan perempuan, masih meragukan kemampuan perempuan gitu. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Oke, saya kembali lagi ke slide ini ya. Nah, teman-teman sekalian, setiap orang tuh berhak ya bebas dari ancaman diskriminasi dan kekerasan termasuk perempuan. Dan itu dijamin oleh undang-undang baik nasional maupun internasional ya, yang kita sebenarnya sudah sangat cukup lumayan ya, walaupun masih banyak PR ya. Kayak sekarang ini misalnya undang-undang PKDRT juga belum disahkan ya, walaupun undang-undang TPKS kemudian disahkan begitu. Nah, martabat perempuan di dalam Islam itu sama dengan laki-laki. Sama sebagai hamba Allah, sama sebagai khalifatu fil ard, diciptakan dari zat yang sama, bukan diciptakan dari tulang rusuk, sama mendapatkan godaan di surga. Jadi kalau perempuan itu sumber fitnah lalu menjadi payudara, laki-laki kurang fitnahnya lalu jadi gulu menjing, itu mitos. Karena Al-Quran mengakui bahwa Adam dan Hawa itu mendapatkan kualitas godaan yang sama kok gitu. Lalu kemudian sama-sama bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah gitu. Nah, kalau kita lihat hak-hak perempuan di dalam Islam, hak atas pendidikan. Tadi kita sudah sampaikan ya. Lalu hak atas memilih kebebasan, memilih pasangan di dalam sebuah pernikahan. Ada hadis, seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai pandangannya. Seorang perawan tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai izinnya. Gitu. Lalu hak atas perlakuan yang baik dalam rumah tangga. Islam menekankan perlakuan baik terhadap perempuan dalam rumah tangga, terutama juga oleh suami ya. Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah, mendorong berkontribusi, ya, mendorong istri untuk berkontribusi pada nafkah keluarga serta menjaga kehormatan istri. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik berbuat baik pada pasangannya, misalnya ini. Lalu hak bekerja, berpolitik, berkiprah aktif di masyarakat. Jadi kalau tadi gimana sih peran perempuan dalam peradaban Islam, termasuk ini bekerja, berpolitik dan juga berkiprah aktif di masyarakat gitu. Kenapa? Karena perempuan itu memiliki hak untuk bekerja, berpartisipasi dalam masyarakat. Banyak ayat-ayat dan hadis yang mendorong itu. Aktif di dalam kehidupan sosial, politik juga ekonomi. Hak untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Lalu juga dalam sejarah Islam,
banyak perempuan yang memberikan kontribusi besar dalam bidang seperti Aisyah radhiyallahu anha ya, misalnya terkait dengan persoalan politik ya misalnya. Ya. Perempuan yang bekerja di luar rumah untuk kepentingan yang sah, kemudian juga eh, mendukung keluarga adalah bagian daripada jihad di jalan Allah gitu. Sepertinya ini hadis jarang kita dengarkan ya terkait dengan ini gitu. Lalu selanjutnya juga terkait dengan ini. Ini penting sekali nih karena kadang-kadang kita sangat dipengaruhi oleh hadis-hadis ini. Tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya. Qawwam di An-Nisa 34 itu juga bisa berarti pendamping. Dalam Al-Qur'an An-Nisa 34 itu menggunakan rijal, bukan zakar. Ini disertasinya Menteri Agama kita yang kemarin juga menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal ya, yaitu Profesor Nasaruddin Umar. Jadi kalau kita lihat rijal itu mengarah kepada gender, kalau zakar itu mengarah kepada peran biologis yang bersifat kodrati. Walaupun terjemahan Departemen Agama kita selalu mengatakan, lalu diartikan laki-laki ya, tapi sebenarnya Allah punya maksud lain. Kenapa ketika masalah KDRT itu menggunakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi kalau masalah perkawinan menggunakan az-zakaru wal unsa. Nah, yang lain juga ini yang sering digunakan sebagai acuan yang powerful ya, tentang ketaatan istri pada suami. Hadis ketaatan istri pada suami itu ada 14 macam. 7 do'if, 7 lainnya hasan, yaitu diriwayatkan oleh hanya 1 orang. Jadi andai kata saya punya wewenang, saya perintahkan sujud istri sujud pada suami, itu sebenarnya kualitas hadisnya do'if, 7 diantaranya, dan 7 diantaranya hasan gitu. Nah, sedangkan persoalan izin puasa ya, ini sebenarnya juga perlu kita hadis ini sahih, tetapi kita lihat asbabul wurudnya seperti tadi ya, landasan bayani yang bisa kita gunakan. Itu konteksnya adalah suami istri yang baru nikah, lalu ini suami dan istri punya pola tidur yang berbeda gitu ya. Si suami selalu bangun di malam hari, sang istri itu selalu tidur, dan kemudian ketika siang berbuka puasa. Sehingga ketika kemudian sang suami ini membutuhkan, maka kemudian sang istri ini selalu berpuasa misalnya. Konteksnya adalah itu gitu, bukan kemudian persoalan larangan mutlak ya terkait dengan izin suami ini. Lalu hak atas kesehatan reproduksi, Islam memberikan perempuan untuk menjaga kesehatan mental mereka serta mengatur jumlah anak ya. Keputusan itu diambil bersama antara suami istri dan memandang secara simpatik menstruasi itu ada sesuatu yang sakit, azab, bukan untuk merendahkan, dan juga memberikan waktu istirahat kepada perempuan yang menstruasi gitu. Selain itu, hak atas kesehatan reproduksi kalau kita lihat nih, ya misalnya kita tahu ya, perintah untuk berbuat baik pada ayah dan ibu itu keduanya birrul walidain yang sering kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tapi hadis yang mengatakan ibumu, ayahmu itu sering diterjemahkan bahwa ibu lebih dihormati daripada si ayah. Menurut saya itu kurang tepat. Kenapa? Karena hadisnya itu bukan karomah, bukan penghormatan, pemuliaan, tetapi sahabat. Artinya apa? Penemanan. Jadi perempuan, ibu itu lebih banyak ditemani daripada ayah. Kenapa? Karena kebutuhan reproduksinya yang banyak. Jadi tolong belikan pembalut dong, misalnya kayak gitu. Jadi tolong diberi perhatian lebih karena tugas reproduksinya. Karena kalau kita mengatakan bahwa ibu lebih dihormati daripada sang ayah, maka akan bertolak belakang dengan perintah birrul walidain gitu. Bukan hadis penghormatan. Ya, kalau menghormati itu wajib kepada kedua orang tua. Selain itu juga pandangan simpatik ya melihat hamil dan melahirkan sebagai suatu yang menimbulkan kurhan, kepayahan, juga lemah yang berlipat-lipat, wahnan ala wahnin gitu ya. Lalu juga penting untuk diajarkan kepada anak terkait dengan bagaimana pandai berterima kasih kepada orang tua. Jadi kalau kita lihat nih perspektif keadilan dan kesalingan di dalam keluarga ya, Allah suami istri segitiga itu. Jadi bukan Allah
suami istri gitu, bukan secara vertikal tapi segitiga gitu ya. Nah, relasi suami istri itu bukan seperti lilin yang merelakan diri kita hancur untuk menerangi orang lain, tapi relasi yang saling memberikan kebaikan, saling meridhoi, saling mentaati, saling membahagiakan. Penting juga kalau kemudian kita tidak menggunakan komunikasi batin ya, tapi komunikasi yang asertif untuk menyuarakan, mewujudkan kebahagiaan bersama itu gitu. Nah, artinya peran-peran yang perlu dilakukan oleh perempuan ya itu di berbagai level. Tidak hanya di isu diri sendiri, tapi juga di keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Islam memberikan hak yang jelas dan martabat yang tinggi bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, baik di keluarga, sosial, ya, termasuk isu-isu pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Perempuan itu dihargai setara dengan Allah di hadapan laki-laki dengan yang mereka berbeda ya, tetapi juga kemudian peran-peran yang berbeda namun saling melengkapi. Maksudnya peran berbeda ini adalah karena perempuan punya peran-peran reproduksi tadi ya. Karena nggak bisa ditukerin, tolong dong gantian hamil, nggak bisa begitu kan gitu. Budaya patriarki, tafsir agama yang bias gender dan kebijakan yang masih bias itu salah tiga dari penyebab ketidakadilan gender. Peran perempuan sangat signifikan di dalam membangun peradaban Islam ini gitu. Nah, saya pikir itu beberapa poin penting ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang hadir di sini ya. Dan kalau mau kepo terkait dengan konten-kontennya Bu Alim tentang isu-isu gender, silahkan follow IG dan TikTok saya. Cukup banyak konten-konten yang mungkin bisa untuk dilihat ya, scrolling gitu ya, terkait dengan segitiga cinta, bukan cinta segitiga, lalu Nabi tidak menghitankan putrinya, lalu persoalan ya pilar-pilar pernikahan untuk keluarga sakinah dan lain sebagainya. Banyak, silahkan ya kalau mau kepo segera follow, jangan lupa subscribe. Oh enggak subscribe ya, enggak ada YouTube-nya. Tentang konten-konten Bu Alim gitu. Saya pikir itu Mbak Rahma, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bahan diskusi kita pada sore atau pagi hari ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Semangkok berlian untuk kekasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini Prof. Alim untuk overview diskusi, kemudian banyak informasi juga ya tentang peran dan tantangan perempuan dalam membangun peradaban Islam modern. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari audiens. Kami persilahkan dari Bapak atau Ibu yang hadir dalam webinar ini, monggo. Oke, mungkin sambil menunggu saya ada pertanyaan ini, Prof. Alim. Ini terkait dengan cuti melahirkan ini, Prof. Alim. Kebetulan kan kalau di Indonesia, setahu saya umumnya untuk cuti melahirkan itu 3 bulan atau 90 hari, nggih, Prof. Nah, kemudian saya compare misalkan dengan negara lain gitu ya, mereka memberikan cuti melahirkan yang lebih panjang gitu untuk bisa take care anaknya yang lebih intens. Nah, mungkin Prof. Alim dari Komnas Perempuan ada mungkin insight atau mungkin ada tanggapan mengenai hal tersebut, Prof. Mungkin apa ke depannya bisa seperti negara lain juga yang bisa memfasilitasi cuti melahirkan lebih panjang untuk lebih take care intens dengan anak seperti itu, Prof. Nggih, terima kasih, Prof. Kayak ditampung dulu apa langsung? Mungkin langsung saja, Prof. Oke, baik. Nah, terkait dengan cuti untuk perempuan ya, sebenarnya di undang-undang terbaru tentang kesejahteraan ibu dan anak ya, itu sudah diatur di sana. Pengennya sih ideal seperti kita ada di negara-negara lain ya, yang mana perempuan dikasih banyak waktu untuk cuti, gitu kan. Tapi kan kemarin perdebatannya kan luar biasa ya, banyak perusahaan yang tidak mau, awong yang pakai undang-undang tenaga kerja aja belum diimplementasikan, gitu kan.
Nah, sehingga mempunyai tantangan tersendiri gitu. Padahal kan begini ya, situasinya itu kan sekarang sudah mengalami perubahan luar biasa di masyarakat kita. Perubahan apa yang saya maksudkan? Terbaik tercepat itu kebanyakan perempuan loh, baik dari SD maupun perguruan tinggi. Salah satu ukuran yang bisa kita lihat adalah pegawai negeri ASN kita tahun 2018 itu ASN perempuan hanya 48%. Tahun 2023 itu sudah mencapai 53% atau 54% malah. Gitu kan. Jumlah ini akan tetap terus bertambah karena tadi gerakan perempuan itu luar biasa gitu ya. Saya tidak tahu nih, ini kan ada ngaji muslimah ya, ada nggak ngaji yang khusus muslim gitu? Biasanya kalau bapak-bapak ngaji itu include ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu ngaji itu tidak include bapak-bapak. Kebanyakan kan begitu kan? Karena itu kemudian gerakan ini ya membuahkan hasil. Sehingga perempuan, jadi kayak kami orang akademisi, karena gerakan perempuan itu muncul kembali, menguat kembali tahun 90-an, maka mereka-mereka yang berkiprah akhir 90-an atau awal 2000-an gitu ya, di akademisi ya memang waktunya untuk jadi profesor. Jadi profesor itu ya 20 maksimal 30 tahun mengabdi itu kan memang selayaknya untuk jadi profesor ya, misalnya kayak gitu. Jadi sekarang kenapa banyak profesor perempuan? Karena memang waktunya panen. Karena gerakan perempuan itu muncul sejak 90-an atau menguat ya, menguat kembalinya itu awal-awal 2000-an misalnya gitu. Nah, karena itu kemudian dengan perubahan yang ada itu sekali lagi pemberi kerja itu nggak paham siapa kewajiban pencari nafkah utama, nggak paham. Mereka memberi kerjaan, merekrut tenaga kerja ya yang performnya baik, yang terbaik. Kalau yang terbaik perempuan ya otomatis perempuanlah yang direkrut. Nah, dampak perubahan sosial ini di masyarakat kita membutuhkan kebutuhan praktis yang harus dipenuhi oleh negara. Di antaranya adalah cuti yang cukup gitu. Nah, persoalannya adalah kemarin di undang-undang itu saya kritik. Kenapa di dalam undang-undang itu tidak ada pelatihan bagi perempuan yang habis cuti untuk meniti karirnya kembali? Karena misalnya nih, cuti 6 bulan, otomatis ya, dia selama 6 bulan kan akan ketinggalan informasi. Ataupun mungkin tempatnya sudah ditempati orang lain. Nah ini gimana gini untuk kembali bekerja lagi itu nggak ada di undang-undang itu untuk persiapan peningkatan kapasitas bagi perempuan untuk kembali bekerja. Jadi memang ini menjadi sebuah kebutuhan walaupun memang Komnas Perempuan mengapresiasi ya adanya undang-undang itu karena sudah ada cuti melahirkan untuk ayah ataupun pendamping. Jadi kalau memang dia single mother, maka anggota keluarga atau pendamping yang didaftarkan itu bisa untuk kemudian mengklaim untuk mempunyai cuti. Walaupun memang masih sangat terbatas ya, tidak seperti yang direncanakan. Persoalannya kalau mental modelnya nggak berubah, apakah bisa dipastikan cutinya itu untuk benar-benar mendampingi istri yang melahirkan? Malah mungkin digunakan mancing sama bapak-bapak ini. Ya kan? Karena mental modelnya nggak berubah gitu. Makanya harus betul-betul tidak bisa aturan itu begitu saja gitu, tapi harus dibarengi dengan acara-acara seperti ini bahwa penting bagi laki-laki itu untuk meringankan tugas-tugas reproduksi perempuan yang nggak bisa digantikan itu dengan meringankan bebannya gitu. Nah, persoalan tadi ya perubahan yang ada tadi di beberapa keluarga itu menyebabkan terjadi krisis maskulinitas. Kenapa mengalami krisis maskulinitas bagi laki-laki? Karena dia mungkin dalam kasus tertentu punya penghasilan yang lebih rendah daripada suami istrinya. Nah, karena punya penghasilan yang lebih rendah daripada istrinya, karena budaya patriarki yang menempatkan dia harus lebih tinggi daripada istrinya, maka kemudian tidak matching kan apa yang real dialami dengan apa yang harapan masyarakat. Karena itu dalam beberapa kasus, laki-laki yang mengalami krisis maskulinitas ini, dia melakukan KDRT.
kekerasan dalam rumah tangga, karena dengan itulah dia akunya muncul kembali. Aku jadi laki-laki sejati lagi gitu, dengan maconya, dengan maskulinitasnya itu. Nah perempuan, aku dulu nggak punya uang direndahkan. Sekarang aku punya uang dipukuli. Maunya apa sih ini gitu. Makanya gugat cerai di Indonesia itu 75% daripada cerai talak. Jadi lebih banyak perempuan yang menceraikan suaminya daripada suami yang menceraikan istrinya saat ini. Itu sebuah fenomena. Gitu. Maka mestinya apa yang harus dilakukan? Ya kita mengukur relasi keluarga bukan dengan cara siapa yang punya uang. Itu kapitalis banget gitu. Kita harus mengukur keluarga itu relasinya diukur dengan relasi-relasi yang humanis bukan kapitalis. Mas, jangan punya penghasilan sedikit nggak apa-apa kok. Ada contohnya, yaitu Siti Khadijah dengan Nabi gitu kan. Aku redho kok nggak apa-apa gitu. Tapi janji ya harus menjadi laki-laki yang ikut bertanggung jawab urusan domestik dan pengasuhan. Jangan kemudian semuanya diblek-blek nih kepada perempuan. Sudah nyari nafkah, nanti di rumah sama-sama bekerja, lalu yang laki-laki masuk kasur, perempuan masuk dapur ketika bulan puasa. Kan nggak fair juga gitu. Gitu sih. Jadi memang sudah ada peningkatan, tapi memang harus dikawal dan dipantau bagaimana implementasi terkait dengan hak cuti ya yang harus dipenuhi oleh negara ini terhadap pekerja perempuan. Saya pikir itu, Mbak. Terima kasih Prof untuk apa insightful jawabannya dan answernya. Mungkin nanti bisa diimplementasikan ke depannya di negara kita. Nggih. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Pradana Adimukti. Monggo Pak Pradana, waktu dan tempat kami persilakan. Makasih Mbak Rahmah. Mbak Alim ini tadi barusan kepikiran aja Mbak, ini entah ini boleh dibilang komplain atau apa ya Mbak ya. Cuma kebanyakan dai-dai kita kan orientasinya masih teosentrisme, hablum minallah, sedikit antroposentrisme hablum minanas, dan apalagi ekosentrisme tuh belum kebayang lah buat mayoritas dai-dai yang setidaknya aku pernah dengar di masjid-masjid dan TV-TV pada umumnya Mbak gitu. Nah, aku kebayang Mbak. Jadi tadi itu terpikir aja gitu. Selama ini kan kayak misalnya dai-dai itu kan misalnya suka ceramah misalnya kalau lagi banyak kalau lagi karir karir terhambat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak banyak-banyak sholat malam gitu supaya lancar. Putus-putus Kalau ya. lagi banyak utang, banyak-banyak zikir, banyak-banyak sholat malam gitu. Iya, itu mungkin betul sih Mbak dari segi keyakinan. Tapi kok Mbok ya dai itu sekali-kali ngomong kalau lagi banyak masalah di kantor, bantu-bantu istri di rumah gitu. Gitu loh Mbak. Jadi apa namanya? Itu kan antara zikir dengan karir terhambat itu kan sebenarnya kalau diukur pakai logika manusia kan kausalitasnya nggak jelas juga Mbak. Cuma kan kita meyakini itu sama-sama bentuknya keyakinan. Kenapa tidak diarahkan kepada apa namanya? Kepada isu kepada hal-hal yang misalnya kayak bantu istri atau segala macam gitu Mbak. Itu aja Mbak kepikiran Mbak. Makasih Mbak. Jadi persoalan ini ya takdir di ujung ikhtiar ya. Dalam Ya, arti monggo Prof. oke ya. Eh, jadi takdir itu di ujung ikhtiar. Dalam arti memang tidak bisa segala sesuatu hanya kita selesaikan dengan zikir. Tapi juga harus pikir dan ukir. Ya, pikir, ukir, zikir gitu. Open heart, open mind, open will. Tidak hanya sekedar open heart atau open mind aja, tapi juga open will. Open will itu juga melakukan sesuatu gitu. Sehingga sebenarnya ya secara psikologi agama itu penting untuk menenangkan seseorang yang mengalami masalah PHK gitu ya. Tetapi kan tidak cukup dengan zikir maka insya Allah tiba-tiba muncul sendiri, kan tidak begitu. Itu kan menyalahi dari sunatullah yang ada, yang mana 87% pekerjaan itu didapatkan dari bagaimana kita bersilaturahmi, bukan hanya berzikir.
gitu, ya kan? Tetapi memang penting untuk menguatkan bagaimana zikir atau ingat kepada Allah itu gitu. Sehingga zikir itu tidak kita manai sebagai la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan hanya sekedar itu. Tapi makna zikir yang fungsional dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita implementasikan. Ya, yaitu apa? Ya zikir dengan mengingat sunnatullah, bahwa ya kalau kita nggak dikenal ya gimana orang mau kasih pekerjaan pada kita. Kalau kita tidak mencari, ya gimana informasi itu datang sendiri. Kan itu maksudnya gitu. Sehingga memang perlu ada perubahan cara berpikir kita ya, bahwa ibadah ritual itu penting, tetapi bukan hanya satu-satunya yang penting untuk kemudian kita kedepankan. Tapi hablum minallah dan hablum minannasnya harus benar-benar mencapai keseimbangan. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Prof untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Suharyanti. Mohon izin bertanya, Prof, saran terbaik apa yang Prof Alim bisa berikan bagi aktivis muslimah yang memiliki toddler? Di satu sisi ingin totalitas aktif untuk pekerjaan, organisasi, tapi di sisi lain juga ada kewajiban utama yang jauh lebih penting, yaitu mengurusi anak-anak dan termasuk bayi. Monggo Prof Alim untuk pertanyaan dari Ibu Mengurus Suharyanti. anak dan bayi itu tugas, ya oke. Mengurus anak dan bayi itu tugas bersama, bukan hanya tugas ibu. Ya. Jadi apa tugas utama perempuan? Ya tadi yang saya sampaikan. Sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah, ya, sebagai pekerja, ataupun apapun di levelnya. Jadi kadang-kadang agak gimana ya cara kita menerjemahkannya ya. Landasan bayaninya mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitroh. Anak lahir dalam keadaan fitrah, mau dia seperti apa itu tergantung ayah ibunya, bukan hanya tergantung ibunya. Surat pendidikan itu juga surat Luqman, bukan surat An-Nisa loh. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa ya'idu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Itu bayaninya. Jadi bayaninya itu pendidikan itu ada tanggung jawab bersama. Pengasuhan itu tanggung jawab bersama. Mau umur berapa ya, dari dalam kandungan sampai nanti besar. Makanya di putusan Tarjih tahun 2015 terkait tuntunan keluarga sakinah, di dalamnya dicatatkan bahwa semua tanggung jawab orang tua itu adalah kedua orang tua ya, bukan hanya ibu saja termasuk di dalam tanggung jawab pendidikan. Jadi kalau perspektif Muhammadiyah clear di situ gitu. Nah, yang kedua ya tentang tanggung jawab tadi ya. Jadi bagaimana kemudian itu dikomunikasikan dengan memang ada keluarga-keluarga yang memilih ya sudah ketika anak-anak masih kecil ya, maka kemudian saya tidak usah bekerja aja. Ya, nanti saja gitu. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah selesai anak-anak besar, umur kita sudah nggak bisa juga untuk mengkecap bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu gitu. Maka ya kita perlu berdiskusi bersama ya. Nah ini loh, di dalam hadis itu bunyinya itu begini. Nabi Muhammad itu dia ikut mencari air dalam ember untuk membantu ahlun, untuk membantu keluarganya. Tapi terjemahan kita coba di Google tuh. Bukan membantu keluarga, terjemahannya tuh membantu istri. Ah, kok iso? Dari ahlun kok berubah jadi zauj? Padahal beda kan kata-katanya gitu. Jadi karena mental modelnya pekerjaan itu pekerjaan rumah tangga itu pekerjaan perempuan, itu kemudian muncullah di dalam terjemahan gitu. Awang membantunya itu hadisnya itu jelas kok membantu ahlun loh. Harusnya artinya kan membantu keluarga. Tapi kenapa terjemahannya kemudian membantu istri, lalu seolah-olah kemudian mencari air itu adalah kewajiban istri. Ya bersyukurlah kita sudah orang-orang yang tidak bingung ya cari air karena sudah ada PDAM dan sebagainya, POM dan sebagainya. Tapi kalau zaman Nabi dengan gurun padang pasir kayak gitu, pasti akan kesulitan juga kan untuk mencari air itu gitu. Nah misalnya kayak gini sih, jadi kadang-kadang memang kita penting ya untuk beragama, mengaji itu secara advance ya,
bukan hanya berislam itu tingkat dasar terus gitu. Nabi Muhammad itu kan berdakwahnya 22 tahun ya. Kenapa yang kita gunakan di tahun 5 tahun pertama saja gitu? Tidak kemudian bagaimana mempelajari secara komprehensif seperti yang tadi saya sampaikan. Berlandaskan manhaj tarjih bayani itu harus dengan komprehensif. Ya, saya kebetulan juga termasuk penulis tafsir At-Tanwir ya. Beberapa saya dikasih tugas itu untuk mentafsirkan beberapa ayat itu yang terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana masalah etos tanggung jawab, masalah kesederhanaan dan lain sebagainya gitu. Itu sih menurut saya tentang jawaban dari apa yang disampaikan oleh Bu Suharyanti ya terkait dengan masalah ini ya. Jadi bagaimana work family balance itu harus menjadi tanggung jawab bersama, bahwa toddler pun ya, bayi pun sebenarnya juga bukan hanya kewajiban ibu, tapi itu juga menjadi kewajiban ayah. Yang kedua, landasan bayani secara burhani, ketidakhadiran ayah di dalam pengasuhan fatherless. Secara ilmu pengetahuan dibuktikan ada peningkatan kecenderungan anak untuk melakukan kekerasan. Nah, ini kan burhani. Secara irfaninya, capek loh perempuan itu kalau diblek-bleki semua pekerjaan itu gitu. Kalau sudah capek, bukan hanya perempuan yang rugi, bapak-bapak juga rugi. Kenapa? Karena kalau sudah capek jadi nggak bisa tidur nyaman berdua karena kecapean gitu. Ini hati nurani gitu. Kan kita maunya sakinah mawaddah warahmah. Nggak kemudian lalu hanya salah satu aja yang capek. Kan begitu ya mestinya gitu. Saya pikir itu, makasih. Ya, terima kasih Prof. Alim untuk jawaban dari pertanyaan Bu Suharyanti. Mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih, Prof. Mungkin kita sampai pada penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Alimatul Kiptiah untuk waktunya menyempatkan waktu di hari Sabtu ini ya, Sabtu sore untuk bisa mengisi sharing session, webinar, diskusi tentang peran dan tantangan perempuan dalam membangun peradaban Islam modern ini. Baik, untuk penutup, kami ucapkan terima kasih juga untuk audiens yang sudah bergabung juga dari Indonesia ataupun dari Hungari untuk menyempatkan waktu juga untuk bisa silaturahmi ya melalui online ini. Ya, oke. Di penghujung acara ini kami tutup webinar ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Halo, Rahmat. Terima kasih Prof. Ya, teman-teman Aryas. ya, terima kasih. Iya, Selamat tahun Terima baru. kasih. Selamat berlibur. Makasih, terima Jinlen. kasih.